Setelah melalui tahapan-tahapan pemilihan, berikut adalah 10 nama-nama calon penatua Gereja Kristus Sarua Permai periode 2021-2024. Berdasarkan tata gereja Kristus, mari jemaat mendoakan calon-calon tersebut. Dan apabila ada keberatan, silakan mengajukan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum 30 Agustus 2020. Pengumpulan celengan keluarga. Majelis dan Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian atas partisipasinya sehingga celengan keluarga berhasil terkumpul sebanyak 64 celengan dengan dana terkumpul sebesar Rp47.879.100 update per 30 Juli 2020. Pembayaran iuran dana kasih. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin membayarkan iuran dana kasih, dapat melakukannya di gereja pada setiap minggu pertama pukul 17 sampai 19 kepada petugas dana kasih Ibu Yudi Parlaungan. Persiapan new normal kegiatan ibadah di Gereja Kristus Sarua Permai. Majelis Jemaat sedang melaksanakan persiapan untuk memulai kembali kegiatan ibadah tatap muka di gereja kita. Mohon dukungan dan kesadaran dari kita semua untuk dapat mengikuti dan mentaati prosedur protokol kesehatan yang akan dilaksanakan, antara lain pembatasan jumlah jemaat, memberlakukan physical distancing, wajib mencuci tangan dan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk gedung gereja, wajib menggunakan masker atau face shield, jemaat yang kurang sehat, lansia, dan anak-anak yang rentan tertular penyakit disarankan untuk beribadah di rumah. Jaga jarak, jangan berkerumun, dan hindari kontak langsung. Panduan ibadah new normal Gereja Kristus Sarua Permai. Setelah beberapa bulan jemaat beribadah di rumah masing-masing, beberapa pekan ke depan kita akan memulai ibadah minggu tatap muka. Tentunya dengan tata cara baru sesuai dengan protokol kesehatan yang akan diterapkan, antara lain majelis tetap memfasilitasi ibadah online live streaming untuk jemaat usia lanjut di atas 55 tahun dan anak-anak disarankan untuk beribadah dari rumah. Pada saat jemaat akan memasuki gereja, majelis yang bertugas akan mengecek suhu tubuh jemaat. Mohon kesadarannya. Apabila merasa kurang sehat atau demam, Bapak Ibu dapat beribadah dari rumah. Seluruh jemaat wajib mengenakan masker dengan baik dan benar. Kemudian wajib mencuci tangan sebelum masuk gedung gereja. Tempat duduk dikondisikan dengan menerapkan physical distancing. Jemaat yang datang lebih awal harap mengisi tempat di depan. Tata ibadah menggunakan model 3 dari Sinode Gereja Kristus, dengan durasi ibadah lebih singkat, namun tetap tidak mengurangi esensi ibadah. Selama ibadah berlangsung, jemaat harus tetap mengenakan masker, sedangkan petugas dan para pelayan ibadah akan menggunakan face shield. Setelah ibadah selesai, tetap jaga jarak, hindari kontak fisik, dan tidak berkerumun. Gedung gereja dan area sekitar selalu disterilisasi dengan disinfektan secara rutin, terutama setelah gedung gereja selesai digunakan. Mohon kesadaran dari kita semua untuk dapat mengikuti dan mentaati prosedur ibadah new normal ini, demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Shalom, semua karena anugerah-Nya. Itulah ungkapan syukur kita karena sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita.
Di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia, tentu segala upaya dikerahkan agar sebisa mungkin virus corona tidak membawa banyak korban. Kesulitan di berbagai bidang sangat terasa, perekonomian merosot dan jumlah pengangguran semakin bertambah. Rasa khawatir akan biaya hidup sangat besar, begitu juga dengan masalah pendidikan. Apakah masih mampu melanjutkan sekolah atau tidak? Ini selalu ada di pikiran. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur dengan keadaan yang sulit seperti ini. Anak-anak kita masih bisa menikmati pendidikannya. Mereka bisa terus bersekolah untuk menggapai cita-cita mereka berkat dukungan doa yang dipanjatkan dan dukungan donatur dari pribadi, organisasi, maupun gereja-gereja. Program beasiswa Sinode ini diharapkan dapat mendukung anak-anak bersekolah sampai lulus SMA sehingga mereka bisa bertumbuh terus mengalami pembangunan rohani dan memiliki karakter Kristus dalam hidup mereka. Inilah profil anak-anak kita. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom, nama saya Gamaliel dari Gereja Kristus Pamulang. Saat ini saya kelas 10 di SMK Sasmita Jaya Pamulang. Saya sudah menerima beasiswa dari Sinode sejak tahun 2016. Saya sangat bersyukur hingga saat ini saya masih bisa bersekolah berkat bantuan para donatur dan orang tua asuh yang sudah membantu saya. Meskipun demikian, di masa COVID-19 saat ini, saya merasa khawatir karena berdampak ke semua bidang, ekonomi yang semakin merosot dan banyaknya karyawan yang dirumahkan. Saya khawatir, apakah masih ada donatur? Apakah masih ada orang tua asuh yang bersedia membantu kami, para penerima beasiswa ini? Tuhan Yesus, saya masih ingin bersekolah. Saya masih harus mengejar cita-cita saya. Tuhan berkati para donatur kami, dan Tuhan kirim kami orang tua asuh yang baru ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk itu, agar anak-anak kita bisa terus bersekolah menggapai mimpi mereka, uluran tangan kasih saudara untuk menjadi orang tua asuh, itulah harapan kami. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Saudari Yeni di kantor Sinode di nomor 021 221 24905 atau di WA di nomor 0811 875 6006. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini merupakan minggu kelima, biasanya kita melakukan ibadah kebersamaan di gereja. Namun karena pandemi mau tidak mau membuat kita ibadah di rumah masing-masing. Meskipun demikian, tidak menyurutkan sukacita kita karena berkat Tuhan selalu melingkupi kita. Sebab Dialah Allah Bapa, sumber berkat. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Hukum Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kemurahan hati adalah karakter yang harusnya dimiliki oleh anak Allah. Ketulusan dalam memberi, menolong, memperhatikan, dan juga mendoakan. Apakah kemurahan hati sudah menjadi gaya hidup kita? Dan apakah kita sudah mengaplikasikan kemurahan hati untuk hidup berinteraksi dengan sesama? Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kita, merupakan teladan kemurahan hati yang paling mulia. Mari kita sama-sama renungkan, apakah kita sudah mengaplikasikan kemurahan hati dalam gaya hidup kita seperti yang Tuhan ingini? Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segala
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengaku dosa dan kesalahan kami sepanjang minggu yang kami lewati. Ketika kami diperhadapkan dengan firman Tuhan, kami sadar kami telah berdosa kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingat akan firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kami mengaku dosa di hadapan Tuhan, dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang mungkin kami telah menyakiti sesama kami, dan secara tidak langsung kami juga menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami, sehingga waktu ke depan kami selalu dapat mawas diri, berjaga-jaga dengan bibir kami, sehingga perkataan yang kami keluarkan boleh menyenangkan hati Tuhan, menguatkan sesama kami, boleh mendorong semangat sesama kami Tuhan. Agar apa yang kami perkatakan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah diselamatkan dari hukuman maut. Tetapi apakah kita layak untuk diselamatkan jika hidup kita belum seturut dengan perintah-Nya? Mari dengan kerendahan hati kita mau menerima firman Tuhan dan kita mau belajar untuk hidup seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga jemaat-Mu yang mendengarkannya. Semua kami diberkati. Kebenaran firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan kalau kita semuanya baik dan tetap sehat. Saat ini saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan, diambil dari pembacaan Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah berani tampil beda. Kalau kita dengar kata berani tampil beda, di benak kita apa? Apa kira-kira? Penampilan kita yang kelihatan dari luar harus berbeda. Dalam kehidupan manusia, soal penampilan sering dipengaruhi oleh perkembangan fashion. Selalu ada fashion yang baru sesuai dengan tren zaman. Orang-orang dikatakan fashionable kalau mengikuti perkembangan fashion yang update. Tujuannya mengikuti adalah supaya tidak ketinggalan zaman dan selalu terlihat tampil beda. Modis, gaya dan mempesona untuk menarik perhatian orang banyak supaya terlihat mungkin tampan, cantik, tidak sama dengan orang lain. Tidak ingin disamakan, menunjukkan bahwa dirinya mampu dan sebagainya. Lihat gambar berikut ini, berbagai macam contoh. Jadi tampil beda dengan motivasi ujung-ujungnya perhatian pada diriku. Lama-lama dalam diri kita ada kesombongan, ingin menjadi pusat perhatian, menarik orang banyak pada diri kita, dipuji, disanjung dan sebagainya. Tapi itu hanya semu, tidak kekal. Tema kita berani tampil beda, bukan bicara soal penampilan, bagaimana model dan pakaian kita, berapa harganya dan sebagainya. Tapi lebih kepada perubahan hidup yang nyata pada saat seorang sebelum bertobat dan setelah bertobat itu ada perbedaannya. Tampil beda dalam arti rohani dan bisa menjadi contoh yang baik sebagai pengikut Kristus. Hidup berdampak dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingin kita sebagai umatnya tampil beda di tengah dunia ini untuk suatu kesaksian bahwa kita adalah pengikut Kristus, agar orang lain boleh tertarik, percaya pada Kristus. Bukan tertarik pada diri kita, tapi tertarik pada Kristus karena Kristus hidup dalam diri kita. Bagaimana supaya kita sebagai orang percaya dapat berani tampil beda dalam kehidupan kita? Berdasarkan pembacaan surat Rasul Paulus di Jemaat Roma di pasal 12 ayat 1 sampai 2 ini. Dua hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus di sini. Kita melihat ayat 1 dan ayat 2 saja ya. Pertama, orang percaya harus mempersembahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, orang percaya tidak boleh serupa dengan dunia ini. Mari kita melihat apa yang dimaksudkan dengan mempersembahkan diri kepada Tuhan dan tidak serupa dengan dunia ini. Orang percaya harus mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat 1 tadi. Yang mempersembahkan diri kita pada Tuhan, bagaimana caranya? Banyak orang Kristen mungkin berpendapat, saya datang beribadah di gereja, atau di masa pandemik ini saya tetap ada ibadah di rumah. Saya rajin berdoa, membaca Alkitab. Saya konsen dengan khotbah. Saya menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Saya bukan menjadi penonton ibadah online, tapi saya terlibat aktif di dalamnya. Menyanyi pujian dengan sungguh-sungguh. Saya memberikan uang persembahan. Saya juga terlibat dalam pelayanan gerejawi. Itu tidak salah. Apakah yang kita lakukan ini sungguh lahir dari hati kita yang cinta Tuhan? Contoh, kita memberi persembahan. Apakah supaya dilihat bahwa kita memberi banyak? Atau hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi? Coba kita lihat gambar yang berikut ini. Apa bedanya dari orang yang memberi persembahan? Dia tidak memberi yang di kiri atau di kanan. Kok dia memberi yang di tengah? Coba lihat gambar ini. Kenapa? Tuhan tahu motivasi kita, murni atau tidak. Kita datang beribadah, berdoa dengan khotbah, menyanyikan pujian, terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Itu semua tidak salah. Tapi Rasul Paulus maksudkan mempersembahkan tubuh ada seluruh aspek kehidupan kita secara total kepada Tuhan. Mempersembahkan diri sebagai korban kepada Tuhan. Kata mempersembahkan di sini jelas sebagai korban yang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Seperti korban persembahan ya, korban dalam perjanjian lama. Nah, mempersembahkan diri, persembahannya bagaimana? Jelas dikatakan
persembahan yang hidup. Ya, kata hidup di sini jelas tidak mati. Jam perjanjian lama binatang dikorbankan itu hidup, bukan bangkai atau yang telah mati. Hal ini menggambarkan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita ke atas mezbah dalam keadaan hidup. Hidup kita dipersembahkan. Lalu persembahan yang kudus, ya kata kudus di sini, kados berarti artinya murni, tanpa noda, tidak tercampur. Ya, kalau biasanya mempersembahkan korban itu diperiksa oleh para imam, benar nggak? Ya, binatang diperkorbankan hidup, sehat tidak, gitu kan? Atau ada cacat celah dan sebagainya, itu dilihat. Lalu persembahan itu yang berkenan. Berkenan berarti memiliki arti menyenangkan. Ya, tidak bercelah, tidak cacat, itu menyenangkan Tuhan. Ya, binatang dikorbankan yang sehat, yang hidup, ya tanpa cacat itu menyenangkan Tuhan. Jadi Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma agar pribadi lepas pribadi termasuk kita membawa tubuh kita masing-masing ke hadirat Tuhan, ke mezbah Tuhan. Hidup kita dipersembahkan bagi totalitas kehidupan kita. Berarti pikiran kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, semuanya telah dikuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika belum, berarti ibadah kita selama ini bukan ibadah sejati, tapi semu. Yang kita lakukan hanya sekedar show off, tampil luar saja, supaya dilihat dan dipuji orang, tapi Tuhan melihat jauh ke dalaman hati manusia tanpa bisa disembunyikan. Daud membuka diri di hadapan Tuhan agar dia kedapatan beres di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Maka dalam Mazmur dikatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Paulus katanya itu adalah ibadahmu yang sejati, ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan, hidup kudus dan berkenan. Ini berarti ya dalam bahasa aslinya jelas penyembahan dengan penuh pemikiran yang dapat kamu berikan. Berarti Paulus minta dengan sangat mendesak kepada jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh, yaitu secara totalitas hidup sebagai suatu korban persembahan yang hidup, kudus, berkenan bagi Allah. Itu semua karena karya yang sudah ia lakukan dalam kehidupan kita. Berdasarkan kemurahan Allah semata, kita telah diselamatkan oleh Tuhan yang telah mengorbankan diri di kayu salib demi menebus saya dan saudara. Hidupnya dipersembahkan sebagai korban kepada Allah, membawa dampak yang baik. Sebaliknya hidup yang tidak dipersembahkan akan menuju kepada kehidupan yang rusak dan hancur. Ya, seringkali kita ke gereja mempersembahkan diri kita atau membawa permasalahan kita. Di Afrika ada seorang pendeta mengatakan, kita datang kepada Tuhan apapun masalah kita, bawalah ke rumah. Ya, lihat gambar ini ya, lucu ya. Bapak ini anggap istrinya tuh yang jadi masalah. Dia bawa istrinya kan ke gereja. Ini Pak Pendeta, ya jadi masalah saya adalah istri saya. Sebenarnya Tuhan ingin diri kita dibaharui, dipersembahkan kepada Tuhan. Kita beres, berdamai diri kita dan juga berdamai dengan Tuhan. Baru bisa kita berdamai dengan sesama kita. Yang kedua, orang percaya tidak boleh serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, terjemahan lengkap, pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Di ayat 2. Jadi Rasul Paulus sebagai rasul yang sebelumnya pernah menjadi penganiaya jemaat. Dia tidak senang dengan yang namanya Kristus, Yesus Kristus, orang-orang yang mengikut Kristus. Dia menganiaya pengikut Kristus. Dia sangat mengerti apa itu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak sama dengan kehidupan orang-orang yang duniawi. Ini nasihat Paulus pada jemaat di Roma, agar mereka tidak hidup lagi seperti orang-orang dunia, tidak berpikir dan tidak bertindak seperti orang dunia. Ya, cara dan pola pikir dunia, hidup menyesuaikan diri dengan bentuk dunia, kompromi dengan nilai duniawi, hidup bebas menurut hawa nafsu, standar moral yang rusak, orientasi hidup pada hal
yang hedon, kesenangan, mengutamakan materi dan individualisme, dan kepuasan pribadi, kepuasan diri. Menghalalkan segala cara, menipu dianggap sudah biasa. Mungkin bagi yang sekolah atau menyontek, oh tidak apa-apa, teman lain juga melakukan. Menyogok sudah lumrah, hidup berdosa sudah biasa, yang penting jangan ketahuan. Yang penting untung. Kalau kita dagang, barang KW kita jual, kita bilang asli, dan sebagainya. Banyak contoh-contoh pola-pola dunia ini yang untuk mengejar keuntungan, menghalalkan segala cara. Paulus minta agar jemaat di Roma tidak terpengaruh dengan kondisi dunia pada saat itu. Dan juga kita pada masa kini. Orang Kristen jangan mudah terpengaruh. Kita sebagai pengikut Kristus harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Yang sungguh-sungguh percaya. Yang telah mempersembahkan diri. Yang menjaga hati kita, diri kita untuk tidak terjerumus dengan pengaruh dunia ini. Jika kita tidak melakukan hal ini, kita akan gagal menjadi saksi Tuhan. Mengapa kekristenan kita susah berkembang? Kerohanian kita stagnan. Ya bisa aja kita cek lagi diri kita. Apakah kita sudah mempersembahkan diri secara total kepada Tuhan? Apakah kita sudah memakai pola-pola Allah, mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan kita? Hanya ada dua model orang Kristen. Menjadi semakin serupa dengan dunia atau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nggak ada yang netral. Oh aku nggak seperti Kristus, nggak. Dia salah satu. Kau jauh dari Tuhan, dia akan semakin serupa dengan dunia. Tapi kau dekat dengan Yesus, karakternya akan terbaharui. Kita sebagai orang percaya jangan seperti bunglon, ya tahu ya, dapat berubah warna sesuai dengan tempat di mana dia hinggap atau dia tinggal. Tapi sungguh perubahan yang membuat kita tahu posisi kita. Perubahan yang Paulus maksudkan itu seperti perubahan dikatakan metamorfosis ya. Kita lihat gambar ini ya. Ya metamorfosis ada suatu proses perkembangan atau perubahan bentuk yang dapat terlihat. Yang bentuknya satu kemudian bentuk yang lain. Siklus hidup ya. Misalnya contoh serangga atau hewan lain. Berubah di sini jelas terjadi transformasi, terjadi perubahan dari dalam yang merubah karakter yang mendasar secara mendalam dan yang terlihat keluar. Bagi orang percaya, ada perubahan yang semakin baik. Perubahan dikerjakan oleh Allah dan diri orang percaya. Berubahlah bukan kekuatan diri sendiri. Tapi keterjemahan lain dikatakan, be transformed by God. Atau terjadi perubahan itu karena Allah yang berkarya. Renewing of your mind. Ya. Pikiran kita dibaharui. Ya perannya jelas Allah sendiri lewat firman-Nya. Lihat penyerahan diri kita. Maksudnya kita mempersembahkan diri, ya bukan penyerahan diri. Kata menyerahkan diri, wah dia sudah menyerahkan diri. Sekarang pernah ngerampok atau menyerahkan diri ya. Tapi kita dengan kesadaran penuh karena Tuhan lebih dahulu mengorbankan dirinya. Kita mau berkorban, memberi persembahan diri kita. Ya ini. Kalau kita sudah bertobat, pikiran kita sudah bertobat, orang mengatakan dompet kita pun ikut bertobat. Kita motivasi kita memberi sudah benar. Ya bukan soal jumlahnya, tapi soal kita mengasihi Tuhan. Ya perubahan ini jelas perubahan apa? Berubah pembaruan budimu, akal budimu. Suatu tindakan membuat seseorang menjadi baru secara rohani. Mengalami pembaharuan, konsep pikir, cara pikir dan cara sikapnya sudah dipengaruhi hal yang baru. Rasul Paulus bersaksi bahwa dulu dia sebagai penganiaya jemaat, tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia mengalami perubahan yang luar biasa. Berubah motivasinya, dulu menganiaya jemaat, berubah. Berbalik arah hidupnya. Ia tahu siapa sebenarnya Yesus, tadi dibenci. Dan akhirnya dia tahu siapa Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dengan cara itu Tuhan menangkap dia, mempersiapkan dia untuk melayani bangsa-bangsa yang lain. Ia meninggalkan kehidupan lamanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sehingga ia dapat berkata dalam Galatia 2 ayat 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Statement ini jelas mengandung statement iman. Orang yang mengalami perubahan luar biasa. Dia dulu jauh dari keselamatan, tapi setelah
alami anugerah keselamatan Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Hidupku bukan aku lagi. Saya dan saudara sudah berapa lama kita mempertuhankan Kristus. Tapi seringkali hidup kita masih diri kita. Kita masih gampang marah, kita masih gampang tersinggung. Kita masih gampang mungkin melepaskan pelayanan atau meninggalkan pelayanan, nggak malas-malas untuk melayani lagi. Berarti ego kita masih belum dipersembahkan. Kita masih mengikuti pola dunia. Harus ada pertobatan bagi diri orang percaya. Kita menjadi kita berdosa, berdatang pada Tuhan. Karena dosa itu menjumuskan, mengikat dan merugikan. Lihat gambar yang kelima ini. Ada istilah dosa itu ya. Dosa itu menjerumuskan, mengikat dan merugikan, intinya jelas. Kalau orang berdosa tidak bertobat, dia rugi sendiri. Dia berbayar harga yang tak terbayarkan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, harus berani berkata tidak pada segala hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Firman Tuhan tetap jadi filter kita. Sekalipun merugikan diri kita sendiri. Orang mengajak kita bisnis yang kompromi, kita rela tolak. Meskipun mereka untung banyak, kita tidak untung apa-apa. Dan sebagainya. Kita berpijak pada kebenaran firman Tuhan. Kesuksesan dunia, kesuksesan orang-orang yang mencintai dunia ini hanya semu, hanya sementara. Ketika meninggal juga nggak bawa apa-apa. Tapi orang yang mempersembahkan dirinya dan untuk bertekad tidak hidup secara pola dunia akan berkenan kepada Tuhan. Ada kebahagiaan yang tidak terlukiskan, tidak terukur dengan banyaknya harta benda. Dengan pembaharuan budi inilah Paulus mengatakan, sehingga dapat membedakan atau mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Orang Kristen yang seperti orang Niniwe sebelum mereka bertobat, tidak tahu mana tangan kiri dan tangan kanan. Dan arti mana kehendak Tuhan, mana yang baik tidaknya mereka tidak tahu. Kedekatan dengan Tuhan, pertumbuhan rohani yang jelas membuat kita kepekaan mana kehendak Tuhan atau tidak. Suatu akibat dihasilkan dari adanya pembaharuan budi, relasi kita dengan Tuhan. Tidak lagi mengikuti arus kondisi zaman ini. Kita tertransformasi, dirubah semakin progres, semakin baik dalam diri kita. Dalam hal akal budi kita, cara kita berpikir, kita mengetahui kehendak Allah itu apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan yang sempurna. Tidak semua yang baik berkenan pada Tuhan, tapi yang baik dan yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang sempurna. Ya kita lihat ya, orang beribadah, apakah mau mentaati kehendak Tuhan, mau dibentuk Tuhan, atau seperti gambar sebelah sini. Ya. Orang datang, Pak Pendeta saya mau khotbah yang ini dong, Pak Pendeta saya mau khotbah ini, Pak Pendeta, dia gambar ini banyak pesanan ya. Ya kalau saya jadi pendeta hadapi jemaat itu, mungkin ya hands up ya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dalam Alkitab ada banyak contoh orang yang berani tampil beda, tidak menikmati kesenangan dunia yang sementara, tapi memilih hidup taat dan takut akan Allah. Saya ambil contoh Yusuf, demi menjaga kekudusan hidup, ia tidak mau dirayu oleh Tante Poti. Tahu Tante Poti ya? Istrinya Potifar, ya, panggil Tante Poti kalau anak muda ya. Jaga kekudusan hidup. Dia nggak mau berdosa kepada Tuhan. Nuh tetap menjaga moralnya di tengah dunia yang merosot moralnya pada saat itu. Orang kawin mengawinkan, tapi dia tetap menjaga keluarganya. Daniel dan kawan-kawan tidak memakan makanan raja yang telah dipersembahkan pada berhala waktu itu. Dia tidak mau menajiskan diri. Mereka hanya minum air putih dan makan sayur-sayur. Toh ketika dibandingkan mereka lebih sehat, gemuk, segar, dan kepintaran mereka tidak tertandingi pada saat itu. Ayub tetap menjaga relasinya dengan Tuhan, sehingga hidupnya tidak terjerumus dalam kehidupan yang tidak benar. Ya, meskipun mengalami banyak hal yang kehilangannya. Harta benda hilang, anak hilang dan sebagainya. Istrinya tidak mendukung, tapi dia tidak hilang imannya, kepercayaan kepada Tuhan. Meskipun ada pasal-pasal dia kadang-kadang seperti dia kecewa, tapi terakhirnya dipulihkan luar biasa, berkali ganda ya. Juga Yosua dan Kaleb yang angkatannya Musa itu tetap membawa keluarganya untuk beribadah sekalipun banyak orang tidak tertarik beribadah
kepada Allah yang benar pada saat itu. Maka Yosua di masa tuanya, pilihlah pada hari ini pada siapa engkau beribadah. Tapi aku, sekalipun orang lain beribadah kepada Allah, ilah di seberang sungai Efrat dan sebagainya, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah orang yang telah menyembahkan diri, yang berani tampil beda di tengah dunia yang terus berubah ini. Juga ada Samuel yang tidak mengikuti pola tingkah hidup Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli pada saat itu. Mereka sebaya, tapi hidup Samuel telah dipersembahkan kepada Tuhan. Dia tetap mentaati apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dia boleh menjadi nabi yang tegas, tidak kompromi dengan dosa. Tidak seperti Hofni dan Pinehas yang hanya binasa oleh karena mereka tidak bertobat. Bagaimana diri kita? Apakah kita sudah terlihat berani tampil beda? Apakah orang dapat melihat perbedaan dan perubahan progres yang terjadi dalam hidup saya dan saudara? Atau hidup kita masih kedapatan tersembunyi di balik topeng agama ini? Agama ya. Semakin parah dan semakin serupa dengan dunia. Sehingga kita tidak dapat memenangkan dunia. Bahkan dimenangkan oleh dunia ini. Selain contoh para tokoh dalam Alkitab, siapa lagi yang berani tampil beda? Menurut Bapak Ibu, siapa lagi yang berani tampil beda? Saya lihat di warta kita, ada 10 orang ya, yang telah diwartakan nama-nama mereka. Saya berani katakan, inilah 10 saudara kita dari jemaat yang bersedia dicalonkan menjadi penatua untuk periode 2021-2024. Mereka berani tampil beda. Meskipun mereka sibuk, tapi mau memberi diri dan waktu untuk melayani Tuhan. Meskipun mereka penuh pergumulan dan tanggung jawab dalam keluarga, tapi mau mengambil tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Seringkali orang alasan, saya mampu, saya masih muda, saya banyak tanggung jawab, saya bekerja sibuk. Kapan lagi dia untuk waktu untuk Tuhan? Di masa pandemi ini, nggak ada yang mengatakan, aku kebal gitu kan. Maka ada kesempatan, ambillah. Kita seringkali menyanyikan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Viral di mana-mana. Penciptanya udah meninggal ya tahun yang lalu ya. Tetangga kita ya, Pak Emos. Tapi seringkali kita cuma nyanyi dari bibir kita saja. Tidak sampai menyentuh, di pikiran kita tidak sampai menyentuh hati kita. Kesempatan Tuhan berikan untuk melayani. Ya ke 10 orang ini. Ya penuh pertimbangan hanya mereka mengatakan iya. Yes kepada pekerjaan Tuhan. No kepada alasan-alasan yang lainnya. Ya, orang banyak alasannya. Mereka bukan orang yang hebat, mereka bukan orang yang sempurna. Masih ada kekurangan, tapi mau diberdayakan, dipakai oleh Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan kita mampu. Tapi seringkali orang melayani Tuhan menganggap diri mampu. Itu berarti nggak ada kerendahan hati. Kita tidak bisa apa-apa, Tuhan yang membekali kita, melengkapi kita. Kita bersedia dikoreksi, bersedia diperlengkapi, dibina oleh Tuhan. Dan kita memuliakan Tuhan. Ketika dalam pelayanan kita diomelin, dihina, kita jangan berlarut dalam kesedihan. Tuhan Yesus juga mengalami penolakan dan penghinaan. Ketika dalam pelayanan kita melayani sebaik-baiknya orang puji kita, tapi jangan bangga diri kelewat batas ya. Tapi kembalikan pujian itu pada Tuhan. Karena hidup yang dipersembahkan, hidup yang tidak mengikuti pola dunia, akan melahirkan karakter orang percaya yang semakin rendah hati, semakin terbentuk serupa dengan Kristus. Loh siapa lagi yang berani tampil beda Bapak Ibu? Selain tokoh-tokoh Alkitab, itu 10 orang saudara kita yang bersedia jadi penatua. Ada lagi saya lihat, Bapak Ibu sekalian, jemaat GKSP sekalian, meskipun tidak terekspos, tapi tekun baca firman, tekun berdoa, memberi persembahan, mendukung pelayanan dengan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Betul? Mari kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, menjaga diri agar hidup kita tidak serupa dengan dunia, tetapi semakin serupa dengan Kristus. Di tengah ancaman COVID-19 ini yang belum usai, sebagai orang percaya, menunjukkan cara hidup yang berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Berani tampil beda menunjukkan kehidupan yang telah diubah, karena kita telah diselamatkan dan dikuduskan oleh Kristus. Berpegang teguhlah pada kebenaran firman Tuhan yang telah merubah hidup kita. Pemikiran kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena sudah dirubah oleh Tuhan. Sehingga kita dapat menentukan sikap
mengambil keputusan di tengah dilema, sehingga putusan yang kita ambil, langkah kita, perkataan kita tepat dan benar di tengah arus dunia yang deras ini. Tetap berani tampil beda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk Eyang Sri, ibu dari Penatua Hasto Kuncoro, yang tanggal 18 yang lalu menjalani operasi. Tuhan memulihkan keadaan Eyang ini, sehingga dia dapat pulih kembali dan dapat melaksanakan aktivitasnya, baik di rumah maupun beribadah pelayanan di gereja. Kami berdoa Tuhan, tangan kemurahan kasih Tuhan boleh menuntun dan menopang Eyang ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Penatua Satriani Sinukaban. Minggu yang lalu sempat dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Kami berdoa Tuhan, saat ini sudah ada perbaikan kesehatannya. Tuhan terus pulihkan, sehingga Ibu Satriani dapat melaksanakan aktivitas, baik dalam rumah tangga maupun di tempat kerjanya di Rumah Sakit Fatmawati, dan juga dalam pelayanan bersama-sama di Gereja Kristus Sauro Permai ini sebagai penatua. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Dr. Gigilia yang sedang mengandung. Rencana akan melahirkan sekitar tanggal 5 sampai atau tanggal 10 September 2020 ini. Tuhan juga menolong persiapan persalinan sehingga semuanya boleh lancar. Melahirkan anak ketiga dalam keadaan baik karena pertolongan Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gedung gereja GKSP. Rencana beribadah kembali pada minggu yang akan datang. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan baik, sesuai dengan protokol kesehatan dalam melaksanakan ibadah ini. Kami berdoa untuk anak-anak dan usia lanjut dapat tetap beribadah di rumah. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah yang akan direncanakan minggu depan, pada pukul 9 dan pukul 5 sore, dapat berjalan dengan baik. Setiap jemaat-Mu yang akan beribadah, mereka mentaati protokol kesehatan, agar ibadah boleh mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudara Amitra Setiadi, Ibu Aneke Lukita, Bapak Supramana, Bapak Aman Gultom, dan Ibu Herawati. Dengan bertambah usia anak-anak-Mu ini Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Mereka semakin cinta Tuhan, dan talenta karunia yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Mereka persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan lewat gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan, untuk pimpinan negeri ini, Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya, bersama Menteri Kabinet yang membantu, merupakan tim kerja yang solid, yang boleh melihat kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Membawa Indonesia semakin maju dalam pembangunan, bukan hanya di kota besar, tapi sampai ke pelosok tanah air, pembangunan boleh merata. Kami berdoa untuk situasi ekonomi saat ini. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas negeri ini, sehingga terhindar dari resesi ekonomi yang berkepanjangan. Kami berdoa untuk situasi politik dan keamanan, khususnya untuk pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember serentak di 270 wilayah di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan, bila Tuhan mengendalikan situasi dan keamanan. Kami berdoa biarlah agar orang-orang yang terpilih mereka punya rekam jejak yang baik. Kami berdoa orang-orang yang tidak terpilih mereka dapat menerima kekalahan mereka dengan tidak anarkis dan boleh berjiwa patriotis. Kami berdoa Tuhan untuk situasi pandemi virus corona yang belum juga berlalu. Kami tidak tahu sampai kapan. Tapi kami yakin Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Biarlah semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya protokol kesehatan. Mengingat minggu-minggu ini, penambahan jumlah positif semakin banyak. Kami berdoa Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan, kesadaran dari rakyat Indonesia untuk menjaga diri, sehingga tidak terpapar virus ini. Kami berdoa juga pemerintah yang sudah menghabiskan uang triliunan rupiah untuk menyembuhkan, untuk menangani pasien COVID ini. Ada yang tertolong, ada yang meninggal dan sebagainya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan kesadaran bagi bangsa kami Tuhan, khususnya rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan,
biarlah boleh pulih keamanan ekonomi dan juga kesehatan di Indonesia. Kami juga berdoa setiap kami yang beribadah bersama-sama, baik di keluarga maupun rencana ibadah di gereja minggu depan. Biarlah Tuhan boleh bekerja, boleh menolong agar kami menjalankan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, saya undang bangkit berdiri bersama jemaat dan gereja segala abad di mana tempat. Mari kita bersama-sama mengucapkan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan karuniakan dan nyatakan di dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai 19 yang mengatakan demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Transfer via BCA atas nama Satrianisi Nukaban dengan nomor 0710095906, atau uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai pada pukul 5 sampai 7 malam. Mari kita hantar persembahan kita dengan pujian Hitung Berkat Tuhan. Bila kehidupan dilanda badai, saat kau kira segalanya lenyap, hitunglah berkatmu satu persatu. Pasti engkau heran akan berkat
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, apalah artinya kami tanpamu? Segala bentuk dalam kehidupan kami semua ada di tangan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan. Tubuh kami, hati dan pikiran kami, juga harta kami, sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, atas hidup kami masing-masing sepanjang minggu ini. Tuhan, pandanglah kami dan terimalah persembahan kami. Sucikan dan kuduskan, agar nama Tuhan kami permuliakan. Ajar kami bertanggung jawab untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam keluarga kami. Dan kami percaya bahwa setiap berkat Tuhan yang kami syukuri, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan syukur, dan kami persembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam situasi yang seperti ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk memulihkan keadaan, terutama dalam bidang ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara yang baik juga patut untuk membantu pemerintah sebisa kita. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita juga harus membantu dengan memanjatkan doa-doa. Dalam setiap doa kita, jangan lupa kita untuk memohon kepada Tuhan untuk memulihkan negeri kami. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.